Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, balik lagi di channel Jago Ekonomi. Nah, kali ini saya akan memberitahu tentang part ketiga, yaitu result analysis ya. Jadi bagaimana cara menulis di bab ini, biasanya di bab 5 atau bab 4 ya, result analysis dan conclusion. Nah, sebenarnya isi dari kontennya itu adalah, kalau di penelitian kuantitatif ini adalah analisis deskriptif. Jadi ada dua itu teman-teman, deskriptif dan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, statistik deskriptif itu ada itu misalkan mean, rata-rata, minimum, maksimum, standar deviasi gitu. Jadi biasanya itu ada ini dia, ada validitas. Nah, uji inferensial itu biasanya adalah validitas, reliabilitas, kelaikan model, terus uji hipotesis. Nah, itu ya kalau di SPSS itu ada uji F, ada uji T gitu. Ada R square juga. Nah, kelayakan model itu sebenarnya goodness of fit, itu dia koefisien determinasi R square ya. Nah, kalau kualitatif itu dia menghasil apa? Dia meliputi cuplikan wawancara, gambar, tabel misalkan. Jadi dia menyimpulkan hasil dari wawancara yang telah dia lakukan kepada informan. Nah, dia simpulkan hasilnya apa gitu. Berikut dengan misalkan apa, ada gambarnya, ada tabelnya kalau memang perlu gitu kan, tapi dia memang lebih fokus kepada apa hasil dari inti dari wawancara dia terhadap informan yang telah dia rekam. Nah, itu result and analysis ya. Kalau discussionnya itu lebih ke, kalau kuantitatif dia discussionnya itu menjawab hipotesis. Nah, setelah dijawab dengan hipotesis, misalkan apakah dia berpengaruh, terbukti hipotesisnya, maka dibandingkan dengan peneliti terdahulu yang berbeda, atau misalkan penelitian yang sejalan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dia masuk ke research gap yang tadi. Nah, kalau kualitatif juga seperti itu gitu. Nah, dia menjelaskan makna dari tema-tema hasil penelitian dahulu, kemudian dibandingkan dengan teori atau pendapat para ahli. Jadi dia mendiskusikan apa hasil dari temuannya tersebut, lalu di compare dengan apa penemuan dari peneliti-peneliti terdahulu juga gitu. Nah, setelah discussion ada masuk ke conclusion, kesimpulan. Kesimpulannya uh, bukan diskusi ya, kesimpulannya itu harus singkat, jelas, dan kesimpulannya itu harus berdasarkan dari pernyataan penelitian, jadi harus sinkron gitu. Misalkan ya ada dua, misalkan pertanyaan itu contohnya itu adalah rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya itu ada dua, maka kesimpulannya juga dua. Kalau hipotesisnya dua, maka kesimpulannya juga dua gitu. Jangan tidak sinkron ya. Nah, kalau kualitatif ya, itu dia kan tidak pakai rumusan masalah atau hipotesis. Jadi hanya menyimpulkan apa yang sudah ada di result and discussion tadi gitu. Jadi, conclusion ini adalah misalkan future research nih, riset yang akan dikembangkan di masa depan. Nah, jadi misalkan masih ada keterbatasan, limitation dari penelitian, misalkan variabel yang belum sempat diteliti, tahun yang belum sempat diiniin, apa namanya, belum terlalu banyak tahun penelitian, misalkan dari 2018 sampai 2021 misalkan hanya 3 tahun saja. Nah, harusnya itu 5 tahun atau 10 tahun. Atau misalkan mungkin mencoba di perusahaan yang berbeda penelitian ini gitu kan. Contohnya perusahaan ini transportasi, dia pengen mencoba di perusahaan lain, atau misalkan di sekolah gitu. Nah, jadi keterbatasan itu dari ruang lingkup, sampel, dan waktu. Sampel juga mungkin sampelnya terlalu kecil gitu dan sebagainya. Nah, rekomendasi dari penelitian mendatang itu, nah apa saja yang harus dilakukan? Nah, teman-teman kasihlah misalkan, oh, perlu menambahkan variabel ini, misalkan variabel sales growth misalkan, atau nanti variabel ini perlu menambahkan variabel mediasinya gitu, atau moderasinya gitu, atau lebih menambah banyak sampel gitu. Nah, apa yang perlu, apa yang tidak bisa teman-teman lakukan di penelitian ini, teman-teman sampaikan untuk dia lakukan di masa depan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, referensinya itu bisa menggunakan Mendeley, Zetero, and Note ya. Nah, stylenya itu biasanya kalau kita yang sosial itu namanya apa style. Lalu kita masuk ke yang tadi ya, abstrak. Abstrak itu terdiri dari purpose,
method, result, and contribution. Nah, nanti kita diskusikan ini ya. Jadi abstrak itu terdiri dari tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, lalu sebutkan hasil penelitian, kontribusinya dari sisi ilmu akademis, lalu yang terakhir ada keyword. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe, dan gabung di link grup Telegram saya di bawah agar kita bisa berdiskusi. Nah, gitu. Jadi grup ini saya buat untuk diskusi, baik semua jurusan terbuka gitu, baik di jurusan pendidikan, di jurusan ekonomi, administrasi, dan visipol dan sebagainya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.